Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada sehat? Eh, ya, sekarang kita akan belajar lagi tentang masih berkaitan dengan ARKGIS. Sekarang kita mencoba untuk membuat peta persebaran COVID-19 dan juga destinasi wisata ya. Coba biar tidak usah pikir lagi saya, jadi coba langsung saja Ega untuk mempraktekkan pembuatan peta persebaran COVID dan juga destinasi wisata. Siap, terima kasih Pak. Sebelumnya, saya Ega Prayoga dari kelas MRL 2B dengan nomor induk mahasiswa 2007849, dan sekarang saya sudah share screen. Di sini ada peta administrasi Kota Bogor, dan sekarang kita akan mengolah peta ini dan juga menambahkan data-data yang berupa persebaran COVID di setiap kecamatan Bogor, tingkat kasusnya, dan juga persebaran destinasi wisata. Nah, untuk data yang saya dapatkan dari persebaran COVID di Kota Bogor ini, saya dapatkan dari Diskominfo Bogor melalui akun Instagramnya, dan update terkini tanggal 29 Mei tahun 2021. Dan di sini yang ditekankan dari setiap update-annya adalah yang konfirmasi sakit, dan juga suspek yang sekiranya sakit, dan juga yang orang yang berkontakan erat dengan pasien COVID atau perlu dikarantina. Jadi di sini saya akan membuat data dan juga chart yang berupa konfirmasi masih sakit tanggal 29 Mei, suspek, dan juga kontak erat. Jadi saya tidak akan membuat chart yang berupa jumlah kasus, lalu sembuh, dan juga meninggal. Langkah yang pertama yang perlu kita lakukan, kita buka ArcGIS-nya, lalu kita buka katalog, kita akan bentuk shapefile yang baru, kita pindahkan dulu sayanya ke sebelah sini, dan juga kita bentuk shapefile yang baru. Kita bentuk shapefile di SHP1, atau tempat kita membuat SHP Bogor sebelumnya. Lalu di sini kita tambahkan, mohon ditunggu, loading dan not responding. Nah, tambahkan new di sini, new folder ya. New folder dengan nama kasus COVID. Dari folder kasus COVID ini, kita akan tambahkan lagi new shapefile. Shapefile di sini namanya di sini jumlah kasus. Lalu kita pakai yang point, edit. Kita gunakan projected coordinate system untuk yang pemetaan Kota Bogor. Lalu kita gunakan sistem UTM seperti biasa, WGS 1984, Southern, dan 48S. Nah ini, kita pencet OK. Nah, setelah ini kita langsung klik OK saja. Oke, kita ganti saja, namanya jangan jumlah kasus ya, kayaknya. Kasus COVID. Klik OK. Dan mohon ditunggu sebentar, karena not responding lagi. Setelah seperti ini, kita close katalognya. Iya, not responding lagi, mohon bersabar. Sudah di close katalognya, dan sekarang kita mulai start editing. Dan kita berikan titik-titik di setiap kecamatan yang ada di Bogor ini, titik kasus COVID ya. Mau ditunggu loading lagi laptop saya.
Nah, jika sudah start editing, sekarang waktunya kita untuk ke create features dulu. Salah, ini dia filter. Kita lihat template-nya, poin. Kita beri poin di setiap kecamatan, titik-titik kecamatan. Kita buat titik-titiknya sebagai nanti tempat datanya ada ya. Mohon tunggu sebentar, not responding lagi. Oh ya, ini sudah. Kita tambahkan saja Bogor Barat di sini. Lalu tanah Tegal di sini. Bogor Utara, Bogor Tengah, Bogor Selatan, dan juga Bogor Timur. Nah, sudah. Sudah seperti ini, sekarang kita edit ininya agar lebih terlihat tentunya. Size-nya kita ganti, coba kita angka 20 langsung. Atau mungkin 25 lah ya. Warnanya kita menggunakan warna yang circle, lalu warnanya pilih. Nah, ukuran 25. Mohon ditunggu. Nah, ini dia titik-titik persebaran kasus COVID yang ada di Bogor. Selanjutnya kita akan menambahkan data. Caranya bagaimana? Caranya dengan cara yang pertama itu kita save edit terlebih dahulu. Lalu kita stop editing. Mau ditunggu not responding lagi. Iya, sudah. Kalau kita stop editing di sini. Nah, sekarang di kasus COVID-19, di kasus COVID ini, kita open attribute table, lalu kita seperti biasa add field untuk menambahkan kolom baru. Nah, ini sudah ada 5, kita add field saja. Yang pertama, di sini kita akan menambahkan kasus konfirmasi. Ini berarti kasus yang sudah terkonfirmasi atau yang sudah ada ya, jadi sudah pasti positif gitu. Lalu ada suspek atau orang yang berkaitan. Dan juga satu lagi ada yang berkontakan erat. Kontak erat. Satu lagi untuk mempermudah kita masukkan nama kecamatan. Nama kecamatan. Karena nama kita gunakan type yang ya. Oke.
Nah, sudah seperti ini, kita kembali lagi ke sini. Di sini sekarang kita select salah satunya, sekarang ini, di Bogor Barat ya. Di Bogor Barat, sekarang kita masuk ke sini lagi, kita open attribute table. Oh, belum terselect ya. Kita select, lalu kita open attribute table. Kita lihat yang mana. Oh, ini adalah Bogor Barat ya, nama kecamatan. Kita tulis kecamatan di sini. Oh iya, jangan lupa untuk start editing terlebih dahulu. Nama kecamatan di sini Bogor Barat. Dan kita lihat kasus di Bogor Barat ya melalui data yang ada di Diskominfo Bogor yang sudah saya share tadi. Nah, sesuai dengan datanya di sini konfirmasi sakitnya itu kasus yang sudah terkonfirmasi ada 156, suspek itu ada 10, dan juga yang berkontakan erat itu ada 80. Lalu kita coba untuk select yang lainnya. Tunggu, sabar. Kita select yang lain. Nah, ini kita ke tanah sereal. Nah, tanah sereal di bawahnya. Kasus yang terkonfirmasi 58. Lalu suspeknya ada 6 dan juga kontak erat ada 28. Lalu kita akan isi semuanya ke bawah ya. Nah, setelah tabelnya terisi seperti ini, sekarang kita coba untuk munculkan chart-nya ke dalam peta dengan cara kita ke kasus COVID, lalu kita ke properties, ditunggu sebentar. Not responding sebentar. Nah, sudah muncul properties, kita ke simbologi, lalu kita pilih chart di sini, kita masukkan kasus konfirmasi, suspek, dan juga kontak eratnya. Kita ganti warnanya, jadi kasus konfirmasi warnanya warna merah, karena konfirmasi gitu, kayak udah pasti sakit kan ya, kita coba warna merah. Merahnya merah yang pekat. Suspek itu masih abu-abu menurut saya. Saya cari warna abu-abu. Juga kontak erat itu kita beri warna di sini. Warna biru ya. Nah, kita coba bentuknya dalam bentuk bar. Kita lihat dalam bentuk bar akan menjadi seperti apa. Kita
Aduh, kata pencet oke tadi ya. Seharusnya. Coba kita lihat dulu dalam bentuk pie, dalam bentuk diagram bulat. Nah, sudah jadi seperti ini. Dalam bentuk diagram bulat. Kalau kita mau ganti ke diagram batang, tinggal seperti tadi saja. Mau ditunggu dulu. Nah, kita pilih yang bar atau kolom ya. Kita pilih bar, lalu kita oke aja. Nah, ini sudah kelihatan. Ini kasus yang terkonfirmasi, ini suspek, dan juga ini yang berkontak erat. Nah, sudah dapat dilihat oleh kita, sudah muncul dalam peta. Nah, setelah kalian sudah membuat dan mendigitasi peta persebaran COVID-19 di sini, data tentang COVID-19, selanjutnya kita akan mendigitasi dan juga mulai membuat peta persebaran titik destinasi wisata. Dan di sini saya sudah menginstal Google Earth Pro, dan di sini saya sudah menginstalnya ya. 2000 years later. Sekarang kita ke ArcGIS lagi, lalu kita ke ArcToolbox di sini. ArcToolbox, terus kita ke Conversion Tools ya. Kita tunggu sebentar. Ya, seperti biasa, not responding terlebih dahulu. Nah, setelah ini kita masuk ke Conversion Tools, lalu from KML tadi, KML to layer, kita pencet 2 kali, klik kiri biasa 2 kali. Kita tunggu loading. Apakah not responding? Iya, langsung alhamdulillah. Lalu kita ke file yang tadi, yang sudah kita save tadi lewat Google Earth. Nah, oh ya, sini dulu. Input KML file terlebih dahulu. Mau ditunggu, kita kembali lagi. Project ArcGIS, Google Earth. Nah, ini dia. Jadi destinasi kita open. Nah, sambil menunggu, sudah masuk belum ya ini? Oh, lagi loading terlebih dahulu. Seperti biasa, loading terlebih dahulu. Kita tunggu dulu. Nah, sudah seperti ini. Langsung saja kita klik OK, dan kita tunggu untuk masukkan KML kepada layer peta ini. Seperti biasa, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, udah komplit, kita close. Kita lihat apakah sudah ada. Oh iya, tunggu dulu sebentar, seperti biasa, loading. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya saya ingin agak ke tengah dulu. Nah, sudah bisa kita lihat di sini poin-poinnya sudah ada, pin dari titik wisatanya. Selanjutnya kita ke poin, klik kanan, kita ke data, ekspor data. Kita ubah filenya ini, bentuk filenya menjadi SHP ya, karena kita di ArcGIS nih. Kita cari dulu dokumennya. Agar tidak berserakan, tentunya kita ke sini, Project ArcGIS. SHP yang SHP 1, di sini kita tambah folder baru. Oh, tambah folder baru, tidak usah deh. Kita ganti namanya jadi titik destinasi. Ini save as type shapefile. Lalu kita save. Lalu oke. Kita tunggu. Dan kita pencet saja langsung langsung saja kita pilih yang yes, dan sudah muncul titik-titiknya ya. Nah, titik-titiknya ini kita matikan dulu ininya, kita matikan. Nah, ini sudah kelihatan titik destinasi wisatanya, tapi ini kayaknya loading terlebih dahulu. Kita ganti saja langsung titiknya.
kita menggunakan kotak saja ya, agar terlihat perbedaannya. Kita gunakan warna putih saja, agar kelihatan banget. Nah, sudah kelihatan ini, titik-titik destinasinya. Nah, kelihatan ya, ini bukan titik-titik dari destinasinya. Nah, sudah seperti ini, kita ke titik destinasi, langsung ke properties. Kita munculkan label-labelnya ya. Oh, sebelumnya, jadi ini tuh sudah otomatis udah terdaftar di Open Attribute Table ya. Oke, kalau kita ragu, kita cek saja dulu ke Open Attribute Table. Nah, ini sudah ada namanya, name, Kebun Raya Bogor, Jungle, Wisata SKI, dan lain-lain ya. Oke, kita close saja Open Attribute Table-nya karena sudah masuk properties. Kita tunggu sebentar. Nah, kita langsung saja ke labels. Kita munculkan labels-nya, name, ukuran 8. Oke, coba kita lihat terlebih dahulu apakah sudah ada. Nah, sudah ada Situ Gede, di sini Marco Polo, Wisata SKI, Katulampa, Jungle, Water Park. Agar tidak sama dengan tulisan yang lainnya, saya akan membedakan tulisannya dengan diedit dulu ya tulisannya, biar kita tidak pusing juga ngelihatnya. Nah, selanjutnya kita tinggal menambahkan gambar ya. Tentunya tidak akan kita tambahkan gambar langsung di sini, soalnya pasti akan bertuburkan ya dengan nama dan juga yang lain-lainnya. Kita perlu draw line terlebih dahulu, agar kita gambarnya ditarik keluar ya. Contoh seperti ini. Kita ke Bogor Tengah nih. Nah, kita gambarnya taruh di sini. Nah, tunggu dulu. Dan kita insert, seperti biasa, insert picture. Karena kita di sini akan menginsert gambar. Lalu kita cari di, tadi saya sudah save di folder di desktop seperti biasa. UPI, pemetaan pariwisata, Project ArcGIS, Google Earth. Nah, saya sudah save Kebun Raya ini. Kita open saja. Nah, kita perkecil saja gambarnya. Nah, seperti ini ya contohnya. Lalu kita lakukan hal-hal yang sama di destinasi-destinasi lainnya, seperti di Fun Rafting, Marco Polo, Situ Gede, dan lain-lain. Mohon ditunggu ya prosesnya. 6.5 hours later. Setelah selesai seperti ini, kita langsung ke layout view, karena kan kita sudah mengolah peta ini sebelumnya kan, di peta administrasi, kita sudah bisa melihat. Nah, tinggal kita atur saja ininya, skalanya coba kita perbesar jadi. A few moments later. Nah, sudah cukup menurut saya. Seperti ini, coba kita zoom to whole page dulu. Nah, sudah cukup. Hanya sekarang kita tinggal ganti legenda dan juga sumber ya. Ada legendanya dan kita insert legenda yang baru. Lalu kita jangan lupa untuk ganti nama ini. Peta administrasinya kita ganti namanya. Jadi peta titik destinasi wisata dan juga peta selain COVID ya. Kita ganti dulu. Kita cari dulu kata yang tepat ya. Nah, seperti ini kita zoom to select element, kita ke sini, kita lihat. Nah, tinggal kita rapikan sedikit saja. Dan kita masukkan legenda ya. Seperti biasa, masukkan legenda saja dengan insert, terus legend di sini.
Lalu kita pilih yang akan kita masukkan. Tadi destinasi, batas kecamatan, kawasan tidak perlu, batas kecamatan tidak perlu, titik kecamatan juga tidak perlu. Kita hanya butuh titik destinasi dan kasus COVID. Next. Legenda. Fontnya kita kecil aja 12. Next, and finish. Nah, seperti ini. Sekarang kita edit terlebih dahulu dengan cara convert to grafik. Lalu setelah itu, setelah kita convert to grafik seperti biasa, kita ambil terlebih dahulu dan kita edit satu-satu ya namanya. Convert to grafik. Lalu kita lihat dulu. Kita ungroup. Lalu kita edit tadi ya di sini. Oke, mau ditunggu ya, saya akan editnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini kita bawahin dulu sedikit. Nah, lalu kita cantumkan sumber. Sumber kita insert saja di sini. Sumbernya dari Peta Bumi Indonesia dan juga Kominfo Bogor. Peta Bumi Indonesia dan Kominfo Bogor. Nah, oke. Cukup di sini. Kita atur rapi saja. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai, kita zoom to whole page dan kita lihat lagi. Apakah ada yang kurang atau sudah cukup semuanya? Nah, sudah cukup, tapi saya akan membenarkan dulu grid-nya, karena menurut saya ini grid-nya terlalu kecil-kecil ya, berpetak sekali. Kita benarkan terlebih dahulu. Nah, jika sudah selesai seperti ini, seperti biasa, kita save dulu project-nya agar tidak hilang. Save as, karena saya akan membentuk file yang baru. Ega Prayoga, peta COVID dan destinasi. Bogor. Kita save, dan kita akan save dalam bentuk JPG atau dalam bentuk gambar. Tapi tunggu sebentar, ini not responding dulu seperti biasa. Setelah seperti ini, langsung saja kita file, lalu export map. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini sudah ada dalam bentuk JPG saja, lalu kita save. Dan selesai, Pak. Terima kasih, Pak. Ini saya sudah selesai mengerjakan peta destinasi wisata. Saya stop share screen ya, Pak ya. Dan pembelajaran saya akan kembalikan lagi kepada Bapak. Silakan, Pak. Terima kasih atas kesempatannya.